Seneng banget sih, yang pasti aku akan membuat dia besok kembali seperti Amar-Amar yang dulu. Begitulah kebahagiaan Dr. Gigi Kamelia saat mengetahui kekasih Amar Zoni yang menjadi terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba di Rutan Salemba akhirnya bakal dihadirkan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam persidangan pekan depan. Alhamdulillah, ya senang sekali, bersyukur dan akhirnya Bang Amar bisa dihadirkan sidang. Ya bersyukur banget lah, mudah-mudahan cepat ketemu titik terang dan akhirnya bisa ketemu lagi sama Bang Amar. Alhamdulillah, seperti saya bilang kan, ya ini kan memang, ini kan menyangkut marwah pengadilan. Dan masalah supervisi hukum juga, walaupun terlambat, tapi kita apresiasi. Itu suatu kebahagiaan ya, tadi itu jawaban dari JPU bahwa sudah ada secara tertulis kan dari Dirjen Lapas, dari kementerian yang merupakan tindak lanjut pada sidang sebelumnya. Kesempatan aku buat banyak banget yang mau dibicarain gitu. Terakhir kemarin komunikasi sama Om John juga, Ya, Amar tuh pengen banyak bicara sama aku gitu ya. termasuk buat lagu itu. Iya, buat lagu. Polemik harta warisan mendiang Mpok Alpa kembali mencuat setelah kisruh sang suami Aji Darmaji alias Idung dengan keluarga besar Mpok Alpa, kini Shirley, putri pertama almarhumah dari pernikahan yang sebelumnya, mendadak menghilang entah kemana. Sudah 3 hari Shirley tanpa kabar dan menimbulkan berbagai spekulasi di tengah keluarga. Aji selaku ayah sambung pun menduga ada kesalahpahaman yang terjadi pada gadis muda itu. Ketidakhadiran Shirley ini pun membuat proses sidang permohonan penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa di Pengadilan Agama Jakarta terpaksa ditunda. Mengingat kehadiran Shirley begitu sangat penting, lantaran merupakan salah satu ahli waris yang sah dari almarhumah. Makanya nggak ada hujan nggak angin, tiba-tiba nih anak nggak ada kabar ya, nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati. Jadi status Shirley dalam persidangan ini adalah sebagai pemohon. Yang tadi kami bilang, kami beritahu, kami ulangi bahwa Shirley ini termasuk golongan ahli waris dari almarhum karena satu darah. Agak susah nih Pak Shirley ini dihubungi. Padahal Pak Haji ini sangat-sangat memperjuangkan Shirley. Takutnya khawatir karena usianya masih muda. Labil. Iya, satu dia labil, kedua ada informasi-informasi yang dia sebetulnya nggak paham. Kalau Mpok sih nggak tahu tanda kutip ya, gimana sih kalau kita biasa datang terus nggak datang tanda kutip, karena Mpok belum tahu permasalahannya kayak apa. Menghilangnya Shirley secara tiba-tiba ini pun membuat Aji khawatir. Aji menduga jika Shirley mendapatkan pengaruh dari pihak luar dan termakan hasutan. Menerima informasi yang tidak utuh atau justru keliru mengenai proses hukum yang tengah dijalankan oleh Aji hingga membuat Shirley enggan hadir. Apalagi melihat usia Shirley masih sangat labil dan telah mengetahui agenda sidang akan digelar kemarin. Saat ini ya dia belum pernah ngelakuin hal kayak gini nih, nggak pulang kayak gitu. Nggak pernah dilakuin, kayak nggak pulang dari satu malam tuh, nggak pernah dilakuin kayak gitu. Makanya saya tiba-tiba saya bingung kayak gitu kan, kenapa kok nggak ada kabar kayak gitu kan, namanya anak perempuan ya kita khawatir juga ya. Karena ini kan hanya sifatnya permohonan, bukan gugatan waris gitu ya. Di loudspeaker boleh Pak? Ringin apa calling? Berdering nggak berdering? Coba kasih lihat Kamera. Sini. Oh, nyambung. Kan nyambung kan? Iya, berdering. Angkat telepon dulu, apa aja mau curhat apa gimana? Ada WhatsApp nggak, Mabana? Nggak ada, aku belum Terakhir WhatsApp kapan? Aji mengatakan selama ini hubungan keduanya baik-baik saja. Bahkan tidak ada penolakan dari Shirley dan juga tidak ada tanda-tanda pertengkaran. Tapi entah mengapa, Shirley mendadak pergi tanpa izin dan tak dapat dihubungi. Ponselnya juga tidak aktif. Nggak izin apa-apa. Tiba-tiba ini pergi gitu aja, handphonenya juga mati. Belum tahu, karena kan saya belum ketemu nih sama anaknya. Belum tahu kenapa, nanti bakalan saya tanya si kakak Shirley-nya kenapa kita perlu di hari ini, dianya nggak ada kayak gitu kan. Nggak enak nih sama bapak-bapak ini kan, sibuk nih. Lantas, mengapa Aji tidak melaporkan hilangnya Shirley ini ke pihak berwajib mengingat sudah 3 hari menghilang tanpa kabar? Benarkah menghilangnya Shirley ini ialah bentuk penolakannya? Nanti kalau udah 7 hari aja kayak gitu. Kalau udah 7 hari baru
ini kita iniin. Ya berusaha untuk tetap nyari, kayak gitu kan namanya anak ya kita cari. Ya mudah-mudahan kembali secepatnya gitu. Nanti kan kita tanyain tuh kenapa tiba-tiba tuh ngilang selama 3 hari atau gimana kayak gitu kan. Kehidupan Inara Rusli benar-benar terpuruk dan berada di titik nadir sejak dipolisikan Wardaty Namawa, istri sah Insanul Fahmi, dengan tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Tak hanya nama baik dan karirnya yang hancur, kejiwaan Inara juga terguncang. Bahkan dikabarkan Inara depresi sampai harus memerlukan bantuan psikiater. Ya nggak mungkin eksis dong Mas, saat ini sedang depresi. Coba dibayangkan bagaimana kita jadi dia. Dia mau minta maaf, cuma namanya orang saat ini tuh bingung ya. Orang depresi itu dia khawatir melakukan begini takut salah, melakukan begitu takut salah. Jadi dia lebih baik dia akan memilih untuk diam dulu gitu. Aku bawain kamu psikolog, kamu butuh apa, tenangin diri kamu. Tak hanya depresi, Inara Rusli juga rugi besar akibat laporan polisi istri sah Insanul Fahmi. Cancel culture, kehilangan pekerjaan dan cuan. Dia itu semua dia harus ganti rugi, bayar denda, terus dia harus mengganti rugi itu semua. Ya saya turut prihatin. Dia nangis ke saya, demi Allah dia nangis. Saya bingung kan. Gue mesti gimana nih, dia nangis gak berhenti. Untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi. Kenelangsaan hidup Inara Rusli pun nyaris sempurna, lantaran sejak kasus ini bergulir, ia dikabarkan belum pernah berjumpa dengan ketiga buah hatinya yang kini dalam pengasuhan mantan suaminya Virgon. Melihat realita yang terpampang di depan mata, Virgon pun dikabarkan siap merebut hak asuh anak dari tangan Inara. Kayaknya sih, Virgon mungkin kayaknya hak asuh anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Kayaknya ya, karena kan ya kayak gini kan modelannya gimana. Ketika Inara Rusli merasakan dahsyatnya penghukuman masyarakat terhadap wanita yang dicap sebagai pelakor, kehilangan semua yang dimiliki, Wardaty Namawa justru kebalikannya, mawa panen rezeki dan cuan. Jadi brand ambasador, banjir endorsement, tampil jadi bintang tamu podcast dan acara televisi. Demi semua itu, Mawa rela meninggalkan kampung halamannya Medan, Sumatera Utara dan menetap di Jakarta. Tahun depan bakalan stay di Jakarta. Karena udah ada beberapa project lah, alhamdulillah. Mulai Januari nanti bakalan stay di Jakarta sama anak aku juga. Qadarullah lah semuanya. Udah kehendak Allah juga, ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Di mana ada Sarwenda, di situ ada Giorgio Antonio alias Gio. Tapi tidak dengan momen kali ini, Sarwenda yang tengah mengisi acara di Medan justru terlihat hanya pergi bareng timnya. Kemunculan Sarwenda tanpa Gio ini menimbulkan sejumlah spekulasi bahwa keduanya memang tengah jaga jarak. Boleh jadi ibu tiga anak ini memilih redam suasana yang sempat memanas demi sambut Natal dengan damai. Tapi apakah Natal tahun ini Wenda akan merayakan bareng Gio? Kalau Natal ya paling makan-makan sama anak-anak, kumpul keluarga gitu sih. Anak-anak menanti Natal seperti apa sih? Suka tuker kado kan, jadi kita ada yang tuker kado di rumah, jadi ya kayak